Astagfirullah. Ono 9.200 omah ning Kabupaten Ngawi kondisine nggarai prihatin. Soale ewan omah iku sing mestere sik lemah karo tembok sing guduk bangunan permanen. Kepala Dinas Perumahan Rakyat karo Kawasan Permukiman Ngawi, Maftuh Afanda, ngomong nek 9.200 RTLH ning Ngawi iku rata-rata sing duwe omah padha ora duwe kerjaan. Wong-wong iku durung merdeka ekonomine karo ora mampu mbenakno omahe. Piye tanggapane warga? Ayo awak dhewe ndelok wawancarane. Sebanyak 9.200 rumah di Kabupaten Ngawi tidak layak huni. Bagaimana perasaan Anda? Ya miris lah tentunya. Perasaan saya merasa sangat prihatin dengan apa yang mereka alami. Sangat sedih dan merasa prihatin. Apa saja bahaya tinggal di rumah yang tidak layak huni? Yang pastinya untuk pengaruh buat kesehatan dan kenyamanan kurang. Nanti akan berdampak terhadap kesehatan, ya, terutama mungkin nanti akan terkena penyakit. Bisa membahayakan kesehatan dan nyawa seseorang. Apa yang menyebabkan mereka tetap bertahan di rumah yang tidak layak huni? Ya gimana nggak bertahan, orang apa-apa juga mahal. Mungkin karena itu juga keadaan ya Mbak ya yang menginginkan mereka tetap bertahan di situ. Karena keadaan yang memaksa. Mengapa banyak orang di Ngawi yang tidak bisa merenovasi rumah? Boro-boro buat renovasi, buat kebutuhan sehari-hari aja susah, apalagi buat renovasi. Ya karena terkendala ekonominya Mbak. Mungkin karena keadaan ekonominya. Apakah pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu warga negaranya memiliki rumah yang layak? Mengapa? Ya pastinya wajib lah. Ya karena kebutuhan papan itu juga tanggung jawab pemerintah. Ya seharusnya pemerintah itu berkewajiban untuk membantu masyarakat yang mungkin kurang mampu. Iya, seharusnya pemerintah bisa membantu. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Ya seharusnya kebutuhan papan itu harus diperhatikan dengan serius. Ya supaya pemerintah lebih memperhatikan lagi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah bisa membuatkan rumah selayaknya buat masyarakat. Omah sing ora layak huni, garai wong sing manggoni duwe kualitas urip sing rendah. Piye Islam marekno masalah iki? Ayo dirungokno penjelasane Ustazah. Sakdurunge iku aja lali like, komen, karo share sakluas-luase. Fakta saat ini ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, yaitu rumah yang lantainya masih dari tanah, dindingnya belum permanen, atau rumah dengan model satu kamar yang dihuni lebih dari 3 anggota keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya salah tata kelola pemenuhan kebutuhan papan untuk rakyat. Perlu difahami, papan atau rumah adalah bagian dari kebutuhan primer rakyat yang mestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Tata kelola yang kita maksud di atas adalah tata kelola dalam penerapan sistem kapitalis sekuler. Sistem ini menyerahkan kewenangan pengurusan pemenuhan kebutuhan primer rakyat termasuk rumah, kepada korporasi sebagai operatornya. Sementara posisi negara hanya menjadi regulator atau pembuat kebijakan yang mengurusi kepentingan korporasi, bukan kepentingan rakyat secara penuh. Pada saat korporasi menjadi operator atau penyedia kebutuhan rumah rakyat, itu artinya dia menjadi pengendali dan penyelenggara pembangunan perumahan untuk rakyat. Tentu kita paham bahwa posisi korporasi adalah sebagai pengusaha yang senantiasa berorientasi pada profit dengan tujuan setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Inilah yang menyebabkan harga rumah mahal. Bahkan rumah yang layak huni seringkali tak terjangkau harganya
oleh masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah. Sementara di lingkungan pedesaan, rumah yang tak layak huni masih sangat banyak, belum tersentuh untuk direnovasi oleh negara, yang kebetulan kemampuan secara finansial pemiliknya sangat lemah. Jangankan untuk merenovasi rumah, untuk makan saja seringkali mereka kesulitan. Oleh karena itu, jaminan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan perumahan bagi rakyat sulit untuk dipenuhi, bahkan sulit untuk dicapai ketika ada di dalam penerapan sistem kapitalis sekuler. Sungguh suatu kondisi yang berbeda dengan negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam institusi khilafah. Dalam perspektif Islam, rumah termasuk kebutuhan primer bagi setiap individu rakyat, selain sandang dan pangan tentunya. Rumah yang layak huni menjadi tempat berlindung dari hujan dan terik matahari untuk seluruh anggota keluarganya. Tempat bersemaynya kasih sayang bagi kehidupan keluarga. Karenanya, kebutuhan primer tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk memantau kelayakannya dan menyediakannya untuk rakyat, khususnya bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Perlu dicatat, pemenuhan kebutuhan perumahan ini di dalam Islam tentunya tidak asal-asalan. Misalkan seperti tipe 1 kamar kecil, sementara keluarganya lebih dari 3. Rumah yang layak huni di dalam Islam adalah rumah yang lapang, sehat dengan ventilasi yang cukup, bersih, bangunannya kokoh, nyaman, dan aman untuk dihuni seluruh anggota keluarga. Berikutnya, mekanisme pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Menurut syariat Islam, ada beberapa hal. Yang pertama, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi para pencari nafkah, sehingga mereka mampu menyediakan rumah yang layak untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Kedua, dengan memberikan bantuan modal atau lahan secara cuma-cuma maupun pinjaman lunak tanpa riba. Ketiga, jika mekanisme di atas belum bisa menyelesaikan masalah perumahan, selanjutnya negaralah yang berkewajiban menyediakan rumah layak huni dengan dana yang diambil dari Baitul Mal, dari pos kepemilikan negara ataupun pos kepemilikan umum untuk menyediakan rumah-rumah khususnya bagi keluarga yang tidak mampu. Islam memiliki sistem regulasi yang telah ditetapkan hukum-hukumnya, termasuk adanya kebijakan khalifah. Regulasi tersebut akan memudahkan seseorang memiliki rumah. Salah satunya adalah dengan aturan kepemilikan tanah. Di dalam Islam, tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya selama 3 tahun disebut dengan tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang boleh dimiliki siapapun yang mau memagari dan menggarapnya, baik digunakan untuk lahan pertanian, membuka usaha, dan untuk membangun rumah. Berikutnya, jika tidak ada yang memagari tanah mati tersebut, maka negara akan mengambil alih dan akan memberikan kepada orang lain tanpa kompensasi apapun, yang nantinya boleh digunakan untuk mendirikan rumah dan membuka lahan pertanian ataupun untuk membuka usaha. Sisi lain, di dalam Islam akan ada kemudahan untuk membangun rumah disebabkan karena bahan-bahan bangunan untuk pembuatan rumah tersebut sebagian besar berasal dari harta kepemilikan umum. Harta yang berasal dari tambang-tambang sumber daya alam milik rakyat yang dikelola oleh negara untuk kepentingan secara umum. Itu artinya harga bahan-bahan bangunan untuk membuat rumah akan murah dan terjangkau oleh rakyat.